Assalamualaikum Bunda Produktif. Kali ini saya akan sharing tentang unsur dan kaidah dalam desain. Buat bunda-bunda yang sedang belajar tentang desain grafis, ingin mempelajari lebih dalam tentang desain grafis, sebelum membuat, ada baiknya Bunda menyimak dulu sedikit informasi yang saya sampaikan tentang unsur dan kaidah dalam desain ini. Kenapa? Nah, karena sebagaimana kita tahu, sebenarnya desain grafis itu adalah sebuah bentuk komunikasi kita, salah satu bentuk komunikasi visual kita kepada pembaca atau pengguna. Jadi sebagaimana kita berbicara, desain ini pun sebenarnya ingin menyampaikan suatu pesan kepada pembaca kita. Jadi kalau kita berbicara, kita pasti akan melihat dulu siapa lawan berbicara kita, apakah itu anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, atau kakak-kakak. Jadi kita harus melihat dulu siapa ya yang sedang kita ajak berbicara, apakah dia laki-laki atau perempuan, berapa usianya, kita pahami dulu. Karena dengan kita memahami, maka kita akan menyesuaikan pemilihan kosakata yang kita pakai, bagaimana intonasi kita, dan seterusnya. Nah, untuk itu, sebagaimana juga di desain grafis ini, maka penting sebelum kita membuat desain, kita memahami dulu siapa konsumen, siapa orang yang akan kita ajak ngomong, akan menerima informasi yang kita berikan, agar desain yang kita buat ini bisa lebih berkomunikasi dan pesan yang disampaikan bisa diterima oleh pembacanya atau penggunanya. Untuk dapat slide materi ini, bunda-bunda bisa berkunjung ke, ada di sini, https://bit.ly/ruangproduktifibu. Bunda bisa akses materi ini di sana. Kita next ya. Jadi ada beberapa kaidah penting dalam desain grafis yang saya coba rangkum di sini. Yang pertama, kaidahnya adalah memilah dan memilih elemen garis, bentuk, dan warna yang bisa memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi sebelum kita membuat desain, catatan yang pertama yang harus kita buat adalah siapa yang akan menerima informasi dari desain yang kita buat. Itu penting sekali kita menganalisa, kita mengidentifikasi dulu ini informasinya untuk siapa ya. Jadi kita harus menyesuaikan informasi ini untuk siapa, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, anak-anak, para remaja. Kita menggunakan gaya bahasa, gaya desain yang kira-kira bisa diterima oleh mereka gitu. Jadi biasanya untuk anak-anak, remaja yang desainnya yang lucu-lucu. Untuk anak-anak yang kecil, mereka belum bisa terlalu banyak membaca, jadi kita gunakan banyak ilustrasi gambar yang memudahkan mereka untuk membaca tanpa harus bisa membaca. Nah, jadi pentingnya untuk bisa berkomunikasi secara visual ini ya. Nah, jadi memilih elemen, garis, bentuk yang kita buat
kita pakai dalam desain ini sangat penting. Jangan sampai ilustrasi gambar yang kita ambil, elemen yang kita ambil di dalam desain kita itu malah mengaburkan informasi yang ingin kita sampaikan. Misal karena gambarnya lucu, ada orang tidur, gambarnya lucu kita pakai aja, padahal informasi yang ingin kita sampaikan adalah mari makan. Jadi itu tidak nyambung. Jadi kita mengambil elemen desainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, kaidah yang perlu ini dalam desain grafis yaitu sederhana. Jadi buatlah kata-kata yang simple, yang sederhana, yang bisa diterima oleh pembaca kita. Menggunakan kata-kata yang memang sebisa mungkin sederhana. Kalau bisa sederhana jangan dipersulit. Misalkan kita ingin menyampaikan mari makan, tapi kita menggunakan kata-kata yang masukkan makanan ke mulut lalu kunyah dan telan. Itu kan terlalu banyak dan membingungkan yang membaca. Kemudian sederhana ini dalam desain juga bisa diartikan bahwa kita ketika memilih huruf face font dalam desain itu tidak terlalu banyak juga. Jadi terlalu banyak pemilihan face font dalam desain kita itu akan membuat orang bingung. Orang akan lebih fokus dengan ini bentuk tulisan apa ya, kenapa tulisannya seperti ini ya, daripada untuk membaca informasi yang kita sampaikan. Jadi dalam membuat desain ada baiknya kita hanya mengambil dua atau tiga, jadi maksimal 3 jenis face font saja. Kemudian prinsip kaidah penting dalam desain yang lainnya yang perlu kita perhatikan adalah seimbang. Jadi membuat desain yang tidak terlalu formal tetapi juga tidak terlalu lebay. Lebay maksudnya dengan banyak elemen yang kita pakai. Terlalu formal maksudnya kita menggunakan elemen yang kaku, yang misalkan garis-garis saja, kotak-kotak saja, atau terlalu polos. Misalkan dengan satu huruf dan warna yang polos di belakang di istilahnya kayak pengumuman zaman dulu di papan gitu ya. Jadi hanya ada huruf dan kertas polos di belakangnya. Jadi kita bisa menambahkan elemen, kita bisa menambahkan ilustrasi yang bisa menunjang desain kita, tetapi jangan terlalu berlebihan. Misal di dalam contoh ini kita menggunakan mari makan, tapi dengan gambar-gambar yang berlebihan itu juga akan mengaburkan informasi yang ingin disampaikan. Misal ingin mari makan, makan saja, tetapi kalau gambarnya makanannya terlalu banyak, mungkin informasi yang didapat, wah kita harus makan yang banyak ya. Itu tentu tidak sehat juga, tidak baik seperti itu. Yang berikutnya yaitu dalam membuat desain, kaidah yang perlu kita perhatikan adalah kaidah yang kita buat itu, desain yang kita buat itu menyatu antara informasi yang ingin disampaikan dengan elemen atau ilustrasi yang dibuat. Misalkan seperti ini. Jadi informasinya yang ingin disampaikan mari makan, ya ilustrasi yang digunakan orang makan dengan makanan, bukan yang seperti gambar yang di sebelah kanan mari makan tetapi informasinya orang tidur. Jadi itu tidak menyatu, tidak nyambung.
atau warna yang dipakai terlalu kontras atau terlalu senada sehingga membuat orang yang melihat itu susah untuk melihatnya, membaca informasinya. Kemudian yang kaidah penting lainnya itu aksentuasi atau penekanan, yaitu dalam sebuah desain yang kita buat kita harus mempunyai satu titik fokus penekanan di informasi apa yang ingin kita sampaikan. Misalkan makanlah ketika lapar, berhentilah ketika kenyang. Yang ingin disampaikan itu makan dan berhenti. Jadi intinya makan tapi berhenti. Makan ketika apa? Ketika lapar, dan berhentilah ketika kenyang, seperti itu. Jadi intinya makan dan berhentilah. Tulisan besar dan kecil itu bisa membantu mata kita untuk lebih fokus terhadap informasi yang ingin disampaikan. Jadi ingin pemilihannya yang mana, itu bisa lebih fokus, seperti itu. Kemudian irama. Jadi membuat desain bisa yang berulang, bisa elemen itu yang mendukung dengan desain yang kita buat. Jadi ada kesatuan antara desain, elemen, ilustrasi yang dibuat dengan informasi yang ingin disampaikan. Irama ini bisa dalam artian juga dalam pemilihan warna, ada warna-warna yang misalkan gradasi, biasanya yang irama itu jadi ada pemilihan warnanya yang masih nyambung, atau penggunaan pemilihan face fontnya yang lebih nyambung juga, seperti itu. Di contoh ini, makanlah ketika lapar, berhentilah ketika sebelum kenyang. Jadi ada gambar yang mendukung dengan apa yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah proporsi. Jadi proporsi ini isi pokok dari komposisi suatu desain harus menyatu sehingga terlihat utuh sebagai satu kesatuan. Jadi misalkan makanlah ya, ilustrasi yang dibuat orang yang lagi makan, bukan sebaliknya. Atau bisa juga proporsi ini antara font yang dipakai dengan ilustrasi yang digunakan itu masih bisa nyambung, bisa proporsional. Tidak fontnya terlalu besar, gambarnya terlalu kecil, atau mungkin gambarnya yang besar tapi kita fontnya terlalu kecil sehingga orang sulit untuk membacanya. Ini maksudnya apa ya, kok ada gambarnya saja, tidak paham. Jadi harus ada keseimbangan antara ukuran elemen yang kita gunakan dalam desain yang kita buat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah unsur dalam desain. Unsur-unsur apa yang bisa kita gunakan dalam sebuah desain. Yang pertama, garis. Garis berguna untuk membagi ruang. Garis juga berfungsi untuk membuat mata kita fokus terhadap suatu spot atau informasi yang ingin kita sampaikan. Misalkan dalam sebuah informasi yang ingin kita sampaikan, jangan duduk di atas meja. Kita bisa memberi memberi garis underline di tulisan kata jangan, jangan duduk. Kemudian objek. Objek ini
uh, ada banyak sekali ya bentuk objek ya, ada segitiga, lingkaran, kotak, trapesium dan sebagainya. Kita bisa menggunakan objek ini secara variatif, tidak harus kotak semua, segitiga semua. Kita juga bisa menggunakan bentuk-bentuk yang tidak terlalu lurus, misalkan lingkaran yang harus bulat. Kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lebih lebih santai gitu. Unsur desain yang lainnya adalah warna. Warna akan bisa menciptakan mood tertentu pada penerima pesan. Misalkan untuk berita duka kita membuat warna-warna yang lebih cenderung ke warna gelap. Kalau berita kelahiran kita menggunakan warna-warna cerah dan semacamnya. Warna yang dipakai ini bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk garis. Jadi tidak melulu untuk ngeblok suatu bentuk warna background saja. Misalkan juga bisa untuk tulisan, dia juga seperti garis tadi, fungsinya untuk membuat mata kita untuk fokus memahami maksud dari sebuah kalimat itu. Jadi misal kata jangan duduknya kita beri kata merah, jadi orang yang melihat kenapa ini merah, dia akan melanjutkan informasi yang selanjutnya. Jadi penting untuk memilih warna apa yang sesuai dengan informasi yang kita buat. Kemudian warna ini akan juga membuat desain kita menjadi lebih hidup, menarik begitu. Kemudian di dalam sebuah desain kita juga bisa membuat sebuah tempat kosong. Jadi tidak semua desain itu kita isi dengan tulisan atau kita buat isi dengan gambar. Kita bisa nggak selalu yang banyak gambarnya bagus, juga nggak selalu yang nggak ada gambarnya bagus. Jadi kita harus bisa menempatkan kapan harus berisi dan kapan harus kosong. Misal seperti tulisan di sini saya buat tulisan baik, dengan i-nya kita buat warna putih, jadi seperti kosong gitu. Seperti itu. Atau kita juga menambahkan tekstur permukaan yang kasar, halus, licin, lembut. Kemudian kita bisa juga menambahkan tekstur agar desain kita terlihat seperti 3 dimensi, seperti yang saya contohkan di tulisan love ini. Jadi ada 2 warna yang saya tumpuk, jadi akhirnya membuat tulisan ini seperti 3 dimensi, seperti itu. Unsur desain yang lainnya, kita bisa mempermainkan ukuran elemen atau font yang kita pakai. Jadi ada besar, kecil. Untuk font juga misal kita menulis besar dengan font yang besar, kecil dengan ukuran font yang kecil, maka itu akan lebih memudahkan orang untuk memahami, oh ini besar, ini kecil. Tetapi juga untuk fokus sesuatu yang kita tekankan dalam informasi itu. Tidak semua kalimat dalam informasi yang kita pakai itu kita gunakan huruf besar kecil semua. Tentu itu akan membingungkan bagi pembacanya juga. Kemudian unsur desain yang lain itu adalah dominasi. Jadi
pemilihan warna itu bisa membuat kita menentukan fokusnya informasi yang kita sampaikan itu di mana. Kita juga bisa memilih opasitas yang lebih rendah untuk informasi yang tidak terlalu penting yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah seimbang. Seimbang di sini tidak melulu bahwa harus simetris, harus rata tengah, rata tepi. Kita juga bisa membuat sesuatu yang tidak simetris itu menjadi enak dilihat. Jadi itu salah satu seni membuat desain seperti itu. Yang selanjutnya harmoni. Jadi ukuran dan bentuk yang beragam bisa menciptakan harmoni pada desain kita sehingga membuat lebih cantik. Nah, itu tadi informasi tentang unsur desain dan kaidah penting dalam desain yang perlu kita pahami sebelum kita membuat desain. Semoga apa yang diinformasikan di sini bisa memberi sedikit pencerahan ke teman-teman semua sebelum membuat desain, agar desain yang dibuat bisa dipahami dan bisa menyampaikan informasi yang baik kepada pembaca dan pengguna. Sebagai catatan, sebelum kita membuat desain, pastikan desain yang kita buat adalah desain yang menyampaikan pesan yang baik. Karena setiap amal itu akan ada hisabnya, dan ilmu hanya akan bermanfaat apabila ilmu itu sudah diamalkan. Bagaimana? Sudah siap membuat desain Anda? Silahkan share desain yang sudah Anda buat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu informasi seputar desain dan desain dan seputar aktivitas produktivitas Ibu di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.